Pada hari Sabat, Paulus dan Silas menemukan sebuah tempat ibadah orang Yahudi. Mereka duduk-duduk bersama dengan ibu-ibu yang berkumpul di luar rumah ibadah. Paulus mengajarkan tentang firman Tuhan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di situ ada seorang ibu bernama Lydia. Ia seorang pedagang kain ungu dari kota Tiatira. Kain ungu itu kain yang mahal, adik-adik. Pelanggan dan pembeli ibu Lydia kebanyakan dari kalangan orang kaya dan berpangkat. Ia seorang ibu yang berhasil dalam usahanya. Kalau sekarang disebut sebagai business woman. Ia sangat tersentuh hatinya oleh firman Tuhan. Ia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Pada kesempatan lain, Paulus dan Silas pergi kembali ke rumah ibadah. Di sana mereka bertemu dengan seorang budak, pembantu yang dirinya dikuasai setan, sehingga ia mampu meramalkan nasib orang lain. Kadang ia juga mampu mencelakakan orang lain dengan ilmu hitam atau black magic. Ia dikuasai roh tenung. Kasihan melihat dia, lusuh, penampilannya tidak terurus, tatapan matanya kosong. Tuan majikan dan teman-teman tuannya memanfaatkan kemampuan budak itu untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Banyak orang datang kepada mereka, minta diramal nasib, minta usahanya dibuat sukses, dan sebagainya. Adik-adik, hamba perempuan itu mengikuti Paulus dan rombongannya terus-menerus sambil berteriak katanya, "Hoi, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kabar keselamatan. Hoi, orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka mengabarkan keselamatan." Hoi, terus-menerus si hamba perempuan itu berteriak, dan yang sama bukan hanya sehari loh adik-adik, tapi selama beberapa hari. Setiap kali Paulus dan Silas rombongannya keluar rumah dan pergi berkeliling, ia mengikuti terus sambil berteriak-teriak dengan kalimat yang sama. Paulus tidak sabar lagi. Ia berpaling kepada perempuan itu dan berkata, "Demi nama Tuhan Yesus, keluar kamu dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh tenung dari diri hamba perempuan itu. Ketika tuan-tuan hamba itu melihat, mereka marah. Karena kalau perempuan itu sudah tidak bisa menenung, berarti tidak ada orang yang datang kepada mereka, dan berarti mereka tidak akan mendapat uang lagi. Mereka menangkap Paulus dan Silas, menyeret mereka ke pemimpin kota dan berkata, "Orang-orang ini pengacau. Mereka orang Yahudi, mengajarkan adat istiadat Yahudi. Padahal kita kan orang Romawi. Kita tidak mau dipengaruhi adat Yahudi." Banyak orang setuju dengan tuan-tuan itu. Akhirnya pemimpin kota menyuruh orang membuka pakaian Paulus dan Silas, lalu memukul mereka dengan kayu panjang yang tipis seperti rotan. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Sel penjaranya yang di tengah-tengah, di dalam sel pun kaki mereka dipasung. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa. Tahanan lain yang belum tidur melihat dan mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa. Engsa-engsa pintu retak, dan terlepas guncangan merasa membuat belenggu pasukan terbuka. Para tahanan terbebas di dalam penjara itu.
Kepanikan mulai terjadi. Kepala penjara yang terbangun tidurnya karena gempa melihat keadaan dalam penjara. Ia putus asa karena bila para tahanan itu kabur, ia pasti akan dipenggal, dihukum mati oleh gubernur. Kepala penjara putus asa. Ia mengambil pedang dan mau membunuh dirinya sendiri. Tetapi Paulus berteriak, "Stop! Jangan celakakan dirimu. Kami tidak akan kabur. Kami tidak akan kabur." Kepala penjara itu melihat Paulus. Ia segera menghampiri Paulus dan berlutut, "Tuan, apa yang harus saya lakukan agar aku selamat? Apa yang harus aku lakukan agar aku selamat?"